wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Hari ini saya akan mendiskusikan dan membahas sebuah cerpen dari rangkaian kumpulan cerpen dari Pak Ali Akbar Nafis atau AA Nafis berjudul Robohnya Surau Kami. Buku ini sudah lama saya dapatkan ya, bersama dengan beberapa kumpulan cerpen yang lain ini seperti Bertanya Kerbau pada Pedati. Saya juga ada Alam Terkembang Jadi Guru, kemudian Gerhana, kemudian Kemarau, apalagi saya lupa. Nah, buku atau cerpen ini salah satu sarana baik untuk menceritakan sebuah studi kasus kepada anak-anak. Saya sering sekali mendiskusikan cerpen ini, terutama misalnya kayak yang di sini ada Robohnya Surau Kami, Anak Kebanggaan, kemudian Datangnya dan Perginya. Terus yang terinspirasi kemudian ada lanjutannya novel Kemarau. Terus di sini juga banyak ya yang jadi bahan diskusi seperti Kucing Gubernuran, Malin Kundang Ibunya Durhaka, Dokter dan Maut. Banyak sekali itu jadi bahan diskusi dengan istri dan anak-anak. Jadi teman-teman kalau mau memulai membaca buku yang gagasan-gagasan buku yang menghidupkan, itu bisa dimulai dari cerpen dari sastrawan-sastrawan yang sangat istimewa bagi kita di Indonesia. Kita alhamdulillah ya punya sastrawan yang demikian luar biasa. Terus kalau sifatnya ke keluarga autobiografi itu ada bukunya Abdul Muiz. Nah, kenapa anak saya yang keempat juga ada kalimatnya Abdul Muiz, itu karena saya juga ingin anak saya itu menyelami sastra itu dengan baik. Sebab seperti kata Orhan Pamuk ya dalam buku My Name is Red Kirmizi, itu kan diceritakan di self-talknya bicara sendiri ya dari si mayat itu adalah mereka tidak mengerti bahwa sastra itu lebih menggetarkan jiwa, lebih berkesan dibandingkan gambar. Nah, jadi demikian juga Al-Quran itu datang sebagai sebuah bahasa sastra, karena sebenarnya dari sastra itulah kita akan berubah gitu ya. Jadi kayak saya belajar di Neurolinguistic Program itu kan antara sistem berpikir saya, cara berpikir saya itu sangat terkait dengan apa yang saya baca. Jadi saya mengajak teman-teman untuk mencintai sastra. Saya apoteker bukan seorang sastrawan ya, tapi saya menyadari bahwa dari buku-buku dan gagasan-gagasan hidup ini kita bisa mendidik keluarga, mendidik diri kita, mendidik istri kita, anak-anak kita dengan lebih imajinatif. Seperti buku ini ya, kalau si Robohnya Surau Kami itu, kalau misalnya kita mengatakan fungsi masjid sekarang sudah tidak seperti sebelumnya, itu tidak imajinatif, itu kalimat opini dan seterusnya. Tapi kalau kita bicara cerita tentang Robohnya Surau Kami, nah ini menjadi menarik untuk diceritakan kepada anak-anak kita. Itu what the book say. Dan ini ada di episode ke-9. Saya akan membacakan dulu ceritanya, barangkali teman-teman belum pernah mendengarnya atau ada yang sudah mendengar tapi lupa. Ini ada beberapa halaman ya, saya bacakan. Robohnya Surau Kami. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bus, Tuan akan berhenti di dekat pasar. Melangkahlah menyusuri jalan raya arah ke barat. Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima, membeloklah ke jalan sempit itu, dan di ujung jalan nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mati.
Dan di pelataran kiri surau itu akan Tuan temui seorang yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya beribadat. Sudah bertahun-tahun ia sebagai garin, penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya kakek. Sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapat apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang dipungutnya sekali setiap Jumat. Sekali 6 bulan ia mendapat 1/4 dari hasil pemunggahan ikan mas dari kolam itu. Dan sekali setahun orang-orang mengantarkan fitrah Id kepadanya. Tapi sebagai garin, ia tak begitu dikenal. Ia lebih dikenal sebagai pengasah pisau. Karena ia begitu mahir dengan pengerjaannya itu, orang-orang suka minta tolong kepadanya, sedang ia tak pernah meminta imbalan apa-apa. Orang-orang perempuan yang minta tolong mengasahkan pisau atau gunting, memberinya sambal sebagai imbalan. Orang laki-laki yang minta tolong memberinya imbalan rokok, kadang-kadang uang. Tapi yang paling sering diterimanya adalah ucapan terima kasih dan sedikit senyum. Tapi kakek ini sudah tidak ada lagi sekarang. Ia sudah meninggal. Dan tinggallah surau itu tanpa penjaganya, hingga anak-anak menggunakannya sebagai tempat bermain, memainkan segala apa yang disukai mereka. Perempuan yang kehabisan kayu bakar sering suka mencopoti papan dinding atau lantai di malam hari. Jika Tuan datang sekarang, hanya akan menjumpai gambaran yang mengesankan suatu kesucian yang bakal roboh. Dan kerobohan itu kian hari kian cepat berlangsungnya. Secepat anak laki-laki, anak-anak berlari di dalamnya, secepat perempuan mencopoti perkayuannya. Dan yang terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang yang tak hendak memelihara apa yang tidak dijaga lagi. Di titik ini. Dan sifat manusia yang tak hendak memelihara apa yang tidak dijaga lagi. Dan biang keladi dari kerobohan ini adalah sebuah dongengan yang tak dapat disangkal kebenarannya. Beginilah kisahnya. Sekali hari, aku datang pula mengupah kepada kakek. Biasanya kakek gembira menerimaku, karena aku suka memberinya uang. Tapi kali ini, kakek begitu muram. Di sudut benar ia duduk dengan lututnya menegak menopang tangan dan dagunya. Pandangannya sayu ke depan, seolah-olah ada sesuatu yang mengamuk pikirannya. Sebuah blek susu yang berisi minyak kelapa, sebuah asahan halus, kulit sol panjang, dan pisau cukur tua yang berserakan di sekitar kaki kakek. Tak pernah aku melihat kakek begitu durja, dan belum pernah salamku tak disahutinya seperti saat itu. Kemudian aku duduk di sampingnya dan aku jamah pisau itu. Dan aku tanya kakek, pisau siapa kek? Ajo Sidi. Ajo Sidi? Kakek tidak menyahut. Maka aku ingat Ajo Sidi, si pembual itu. Communication ya. Sudah lama aku tak ketemu dia, dan aku ingin ketemu dia lagi. Aku senang mendengar bualannya. Ajo Sidi bisa mengikat orang-orang dengan bualannya yang aneh-aneh sepanjang hari. Tapi ini jarang terjadi karena ia begitu sibuk dengan pekerjaannya. Sebagai pembual, sukses terbesar baginya ialah karena semua pelaku-pelaku yang diceritakannya menjadi model orang untuk diejek, dan ceritanya menjadi pemeo akhirnya. Ada-ada saja orang-orang di sekitar kampungku yang cocok dengan watak pelaku-pelaku ceritanya. Ketika sekali ia menceritakan bagaimana sifat seekor katak, dan kebetulan ada pula seorang yang ketagihan jadi pemimpin berkelakuan seperti katak itu, maka untuk selanjutnya pemimpin tersebut kami sebut pemimpin katak. Tiba-tiba aku ingat lagi pada kakek dan kedatangan Ajo Sidi kepadanya. Apakah Ajo Sidi telah membuat bualan tentang kakek? Dan bualan itukah yang mendurjakan kakek? Aku ingin tahu. Lalu aku tanya pada kakek, apa ceritanya kek? Siapa? Ajo Sidi. Kurang ajar dia, kakek menjawab. Kenapa? Mudah-mudahan pisau cukur ini yang kuasah tajam-tajam ini menggorok tenggoroknya. Kakek marah. Marah? Ya, kalau aku masih muda. Tapi aku sudah tua. Orang tua menahan ragam. Sudah lama tak marah-marah lagi. Takut aku kalau imanku rusak karenanya, ibadatku rusak karenanya. Sudah begitu lama aku berbuat baik, beribadat, bertawakal kepada Tuhan. Sudah begitu lama aku menyerahkan diriku kepadanya, dan Tuhan akan mengasihi orang-orang yang sabar dan tawakal. Ingin tahuku tentang cerita Ajo Sidi yang memurungkan kakek jadi memuncak. Aku tanya lagi pada kakek, bagaimana katanya kek? Tapi kakek diam saja. Berat hatinya bercerita barangkali.
Karena aku telah berulang-ulang bertanya, lalu ia yang bertanya kepadaku, kau kenal padaku bukan? Sedari kau kecil aku sudah di sini. Sedari mudaku bukan? Kau tahu apa yang kulakukan semua bukan? Terkutukkah perbuatanku? Dikutuki Tuhankah semua pekerjaanku? Tapi aku tak perlu menjawab lagi, sebab aku tahu kalau kakek sudah membuka mulutnya, dia tak akan diam lagi. Aku biarkan kakek dengan pertanyaannya sendiri. Sedari muda aku di sini bukan? Tak aku ingat punya istri, punya anak, punya keluarga seperti orang-orang lain tahu? Tak kupikirkan hidupku sendiri. Aku tak ingin cari kaya bikin rumah. Segala kehidupanku lahir batin kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah aku menyusahkan orang lain. Lalat seekor enggan aku membunuhnya. Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk umpan neraka. Manakah Tuhan kalau itu yang kulakukan? Sangkamu? Akan dikutukinya aku kalau selama hidupku aku mengabdi kepadanya? Tak aku pikirkan hari esokku, karena aku yakin Tuhan itu ada dan pengasih dan penyayang kepada umatnya yang tawakal. Aku bangun pagi-pagi, aku bersuci, aku pukul beduk membangunkan manusia dari tidurnya supaya bersujud kepadanya. Aku sembahyang setiap waktu, aku puji-puji dia, aku baca kitabnya. Alhamdulillah kataku bila aku menerima karunia-Nya. Astagfirullah bila aku terkejut. Masya Allah kataku bila aku kagum. Apakah salahnya pekerjaanku itu? Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk. Kakek terdiam agak lama. Aku menyelakan tanyaku. Ia katakan kakek begitu, kek? Ia tak mengatakan aku terkutuk, tapi begitulah kira-kira. Dan aku melihat mata kakek berlinang. Aku jadi belas kepadanya, dan hatiku aku mengumpati Ajo Sidi. Dalam hatiku aku mengumpati Ajo Sidi. Tapi aku lebih ingin mengetahui apa cerita Ajo Sidi yang begitu memukuli hati kakek. Dan ingin tahuku menjadikannya aku nyinyir bertanya. Dan akhirnya kakek bercerita lagi. Jadi nyinyir ini gak apa-apa sebenarnya. Ya. Karena setelah itu seorang akan bercerita. Pada satu waktu, kata Ajo Sidi memulai, di akhirat Tuhan Allah memeriksa orang-orang yang sudah berpulang. Para malaikat bertugas di sampingnya. Di tangan mereka tergenggam daftar dosa dan pahala manusia. Begitu banyak orang yang diperiksa. Maklumlah, di mana-mana ada perang. Dan di antara orang-orang yang diperiksa itu ada seorang yang di dunia bernama Haji Saleh. Haji Saleh itu senyum-senyum saja, karena ia sudah begitu yakin akan dimasukkan ke dalam surga. Kedua tangannya ditopangkan di pinggang sambil membusungkan dada dan menekurkan kepala ke kudu. Wes. Ini penggambarannya itu bagus ya. Kasak pinggang, busung dada sambil ini. Ketika dilihatnya orang-orang yang masuk neraka, bibirnya menyunggingkan senyum ejekan. Dan ketika ia melihat orang-orang masuk surga, dia melambaikan tangannya seolah hendak mengatakan, sampai ketemu nanti. Bagai tak habis-habisnya orang yang berantri begitu panjangnya. Susut di muka bertambah yang di belakang. Dan Tuhan memeriksa dengan segala sifat-sifatnya. Akhirnya sampailah giliran Haji Saleh. Sambil tersenyum bangga ia menyembah Tuhan. Lalu Tuhan mengajukan pertanyaan pertama. Engkau? Aku Saleh. Tapi karena aku sudah ke Mekah, Haji Saleh namaku. Aku tidak tanya nama. Nama bagiku tak perlu. Nama hanya buat engkau di dunia. Ya Tuhanku. Apa kerjamu di dunia? Aku menyembah engkau selalu Tuhanku. Lalu, setiap hari, setiap malam, bahkan setiap masa aku menyebut-nyebut namamu. Lain, segala tengahmu, segala tegahmu kuhentikan Tuhanku. Tak pernah aku berbuat jahat, walaupun dunia seluruhnya penuh oleh dosa-dosa yang dihumbalangkan iblis laknat itu. Lain, ya Tuhanku, tak ada pekerjaanku selain daripada beribadah menyembahmu, menyebut-nyebut namamu. Bahkan dalam kasihmu ketika aku sakit, namamu menjadi buah bibirku juga. Dan aku selalu berdoa, mendoakan kemurahan hatimu untuk mengisafkan umat-umatmu. Lain, Haji Saleh tak dapat menjawabnya lagi. Ia sudah menceritakan segala yang dikerjakan. Tapi ia insaf bahwa pertanyaan Tuhan bukan asal bertanya saja. Tentu ada lagi yang belum dikatakannya. Tapi menurut pendapatnya, ia telah menceritakan segalanya.
Ia tak tahu lagi apa yang harus dikatakannya. Ia termenung dan menekurkan kepalanya. Api neraka tiba-tiba menghawakan kehangatannya ke tubuh Haji Soleh, dan ia menangis. Tapi setiap air matanya mengalir, diisap kering oleh hawa panas neraka itu. Lain lagi, tanya Tuhan, sudah hambamu ceritakan semuanya, oh Tuhan yang maha besar lagi maha pengasih dan penyayang, adil dan maha tahu. Haji Soleh yang sudah kuyu mencobakan siasat merendahkan diri dan memuji Tuhan dengan pengharapan semoga Tuhan bisa berbuat lembut terhadapnya dan tidak salah tanya kepadanya. Tapi Tuhan bertanya lagi. Tidak ada lagi. Anu Tuhanku, aku selalu membaca kitabmu. Lain, sudah kuceritakan semuanya, oh Tuhanku. Tapi kalau ada yang aku lupa katakan, aku pun bersyukur karena Engkau lah yang maha tahu. Sungguh, tak ada lagi yang kau kerjakan di dunia selain yang kau ceritakan tadi. Ya, itulah semuanya Tuhanku. Masuk kamu. Dan malaikat dengan sigapnya menjewer Haji Soleh ke neraka. Haji Soleh tidak mengerti kenapa ia dibawa ke neraka. Ia tak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan daripadanya dan ia percaya Tuhan tidak silap. Alangkah tercengang Haji Soleh, karena di neraka itu banyak teman-temannya di dunia terpanggang hangus merintih kesakitan. Dan ia tambah tak mengerti dengan keadaan dirinya, karena semua orang yang dilihatnya di neraka itu tak kurang ibadatnya dari dia sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah dan bergelar syekh pula. 14 kali ke Mekah, bergelar syekh. Lalu Haji Soleh mendekati mereka. Ini benar-benar nyinyir banget ya Nafis ini. Memang Nafis ini kontroversial gitu dia itu. Bahkan salah satu novelnya yang judulnya apa tuh? Kemarau itu jadi bahan yang ada yang satu lagi yang dikritik sama ini, judulnya itu Jodoh. Kita belum punya ya. Itu dikritik oleh seorang dokter di Surabaya karena dia seakan-akan dianggap membuka aib orang-orang Minang gitu. Nah, bahkan adalah salah seorang yang telah 14 kali ke Mekah dan bergelar syekh pula. Lalu Haji Soleh mendekati mereka dan bertanya kepada mereka dinerakakan semuanya. Tapi sebagaimana Haji Soleh, orang-orang itu pun tak mengerti juga. Bagaimana Tuhan kita ini, kata Haji Soleh kemudian. Bukankah kita disuruhnya taat beribadat, teguh beriman, dan itu semua sudah kita kerjakan selama hidup kita. Tapi kini kita dimasukkannya ke neraka. Iya, kami juga heran. Tengoklah itu, orang-orang senegeri dengan kita semua, dan tak kurang ketaatannya beribadat. Kata salah seorang di antaranya. Ini sungguh tidak adil. Memang tidak adil, kata orang-orang itu, mengulangi ucapan Haji Soleh. Kalau begitu kita harus minta kesaksian atas kesalahan kita. Kita harus mengingatkan Tuhan kalau ia silap memasukkan kita ke neraka ini. Benar, 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 sorakan orang-orang lain membenarkan Haji Soleh. Kalau Tuhan tak mau mengakui kesilapannya, bagaimana? Suatu suara melengking di dalam kelompok orang banyak itu. Kita protes, kita resolusikan, kata Haji Soleh. Apa kita revolusikan juga? Tanya suara yang lain, yang rupanya di dunia menjadi pemimpin gerakan revolusioner. Itu tergantung pada keadaan, kata Haji Soleh. Yang penting sekarang, mari kita berdemonstrasi menghadap Tuhan. Cocok sekali. Di dunia dulu dengan demonstrasi saja banyak yang kita peroleh. Sebuah suara menyela. Setuju, setuju, setuju. Mereka bersuara beramai-ramai. Demonstrasi dari neraka. Lalu mereka berangkatlah bersama-sama menghadapi Tuhan. Dan Tuhan bertanya, kalian mau apa? Haji Soleh yang jadi pemimpin dan juru bicara tampil ke depan. Dan dengan suaranya yang menggeletar dan berirama indah, ia memulai pidato. Oh, Tuhan kami yang maha besar. Kami yang menghadapmu ini adalah umat-umat yang paling taat beribadat, yang paling taat menyembahmu. Kamilah orang-orang yang selalu menyebut nama-namamu, memuji-muji kebesaranmu, mempropagandakan keadilanmu dan lain-lainnya. Kitabmu kami hafal di luar kepala kami. Tak sesat sedikit pun kami membacanya. Akan tetapi Tuhanku yang maha kuasa, setelah kami engkau panggil kemari, engkau masukkan kami ke neraka. Maka sebelum terjadi hal-hal yang tak diingini, maka di sini atas nama orang-orang yang cinta kepadamu, kami menuntut agar hukuman yang kau jatuhkan pada kami ditinjau kembali dan masukkan kami ke surga sebagaimana yang engkau janjikan dalam kitabmu. Kalian di dunia tinggal di mana? Tanya Tuhan. Kami ini adalah umatmu yang tinggal di Indonesia, Tuhan.
Oh, di negeri yang tanahnya subur itu? Ya, benarlah itu Tuhanku. Tanahnya yang maha kaya raya, penuh dengan logam, minyak dan berbagai bahan tambang lainnya, bukan? Benar, benar, benar. Benar Tuhan kami, itulah negeri kami. Mereka mulai menjawab serentak, karena fajar kegembiraan telah membayang di wajahnya kembali. Dan yakinlah mereka sekarang bahwa Tuhan telah silap menjatuhkan hukuman kepada mereka. Di negeri di mana tanahnya begitu subur hingga tanaman tumbuh tanpa ditanam. Iya, benar, 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 benar. Itulah negeri kami, kata orang-orang itu kepada Allah, kepada Tuhan. Di negeri di mana penduduknya sendiri melarat. Ya, 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 itulah negeri kami. Negeri yang lama diperbudak orang lain. Iya Tuhanku, sungguh laknat penjajah itu Tuhanku. Dan hasil tanahmu, mereka yang mengeruknya dan diangkut ke negerinya, bukan? Benar Tuhanku, hingga kami tak mendapat apa-apa lagi. Sungguh laknat mereka itu. Di negeri yang selalu kacau itu, hingga kamu dengan kamu selalu berkelahi, sedangkan hasil tanahmu orang lain juga yang mengambilnya, bukan? Benar Tuhanku. Tapi bagi kami soal harta benda itu kami tak mau tahu. Yang penting bagi kami adalah menyembahmu dan memuji engkau. Engkau rela tetap melarat, bukan? Benar, kami rela sekali Tuhanku. Karena kerelaanmu itu anak cucumu tetap juga melarat, bukan? Sungguh pun anak cucu kami itu melarat, tapi mereka semua pintar mengaji. Kitabmu mereka hafal di luar kepala. Tapi seperti kamu juga, apa yang disebutnya tidak dimasukkan ke hatinya, bukan? Ada Tuhanku. Kalau ada, kenapa engkau biarkan dirimu melarat hingga anak cucumu teraniaya semua? Sedang harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka. Dan engkau lebih suka berkelahi antar kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri kau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadat saja, karena beribadat tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang. Sedang aku menyuruh engkau semua beramal karena engkau miskin. Sedang aku menyuruh engkau beramal semua. Sedang aku menyuruh engkau semuanya beramal kalau engkau miskin. Engkau kira aku ini suka pujian, mampu disembah saja, hingga kerjamu lain tidak memuji-muji dan menyembahku saja? Tidak. Kamu semua mesti masuk neraka. Hai malaikat, halulah mereka ini semua kembali ke neraka. Letakkanlah di keraknya. Semua jadi pucat pasi, tak berani berkata apa-apa lagi. Taulah mereka sekarang apa yang diridhoi Allah di dunia. Haji Soleh ingin juga kepastian, apakah yang dikerjakan di dunia itu salah atau benar. Tapi ia tak berani bertanya kepada Tuhan. Ia bertanya saja pada malaikat yang menggiring mereka itu. Salahkah menurut pendapatmu kalau kami menyembah Tuhan di dunia? Tanya Haji Soleh. Tidak. Kesalahan engkau karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka, karena itu kau taat bersembahyang. Tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka itu kucar-kacir selamanya. Inilah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis. Padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara semuanya, tapi engkau tak mempedulikan mereka sedikit pun. Demikianlah cerita Ajusidi yang kudengar dari kakek. Cerita yang memurungkan kakek. Dan besoknya, ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata, apa aku tak pergi menjenguk? Hah? Siapa yang meninggal? Tanyaku kaget. Kakek? Kakek? Iya. Tadi subuh kakek kedapatan mati di suraunya dalam keadaan yang mengerikan sekali. Ia menggoroh lehernya dengan pisau cukur. Astaga. Ajusidi punya gara-gara, kataku seraya cepat-cepat meninggalkan istriku yang tercengang-cengang. Aku cari Ajusidi ke rumahnya, tapi aku berjumpa dengan istrinya saja. Lalu aku tanya pada dia. Ia sudah pergi, jawab istri Ajusidi. Tidak ia tahu kakek meninggal? Sudah. Dan ia meninggalkan pesan agar dibelikan kain kafan buat kakek 7 lapis. Dan sekarang? Tanyaku kehilangan akal, sungguh mendengar segala peristiwa oleh perbuatan Ajusidi yang tidak sedikit pun bertanggung jawab. Dan sekarang kemana dia? Kerja. Kerja? Tanyaku mengulangi hampa. Iya, dia pergi kerja.
saya pernah membaca cerpen ini tuh, tak baca berulang-ulang gitu. Awalnya itu tidak terlalu paham tentang tentang sebuah kalimat sindiran. Ini tuh banyak sekali ya, banyak sekali pujian terhadap cerpen ini. Banyak orang, jadi bukan selalu bikin cerpen atau bikin novel, bikin cerita yang panjang-panjang, enggak. Tapi cerita yang pendek tapi kuat. Cerita yang pendek, kuat, yang memang dibutuhkan. Karena masyarakat Indonesia memang tidak banyak yang tahan karena tingkat literasinya tidak besar. Jadi untuk membaca dalam waktu lama berbab-bab itu tidak mudah. Nah, cerita yang disampaikan tentang Ajo Sidi, tentang kakek ya, di robohnya surah kami ini adalah tentang misi hidup sebenarnya. Allah SWT di Quran surat Al-Baqarah ayat 30 itu menciptakan kita semua manusia untuk memakmurkan buminya Allah, sebagai khalifah yang memakmurkan bumi. Tapi dan kemudian malaikat kan bertanya, ya Allah, bukankah kami selalu memujimu dan mensucikanmu? Nah, artinya kalau memang manusia itu diciptakan Allah untuk memuji ya, dan mensucikan, sudah ada malaikat, tidak akan diciptakan lagi manusia. Bahkan malaikat mengatakan, loh, manusia itu kan punya sifat berbuat kerusakan, menumpahkan darah. Kenapa diciptakan? Ini karena Allah SWT lebih mengetahui kenapa manusia itu diciptakan dibandingkan dengan malaikat. Dan diciptakannya manusia bukan hanya untuk memuji-muji dan mensucikan Allah SWT, tapi untuk bekerja memakmurkan bumi. Dan ini adalah misi hidup, sebuah tugas yang tidak akan tergantikan oleh para malaikat. Makanya tadi di sini kan disampaikan gitu, aku beri engkau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Sungguh pun anak cucu kami itu melarat, tapi mereka semua pintar mengaji, ya Allah. Kitabmu mereka hafal di luar kepala. Tapi seperti kamu juga, apa yang disebutnya tidak dimasukkan ke hatinya, bukan? Ada Tuhanku, kata kakek membela Haji Saleh. Bukan kakek, Haji Saleh. Kalau ada, kenapa engkau biarkan dirimu melarat hingga anak cucumu teraniaya semua? Sedangkan harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka. Kemarin saya ngobrol sama anak-anak. Pisang, kultivar pisang Indonesia banyak banget dan menjadi primadona di Arab Saudi. Tapi disebut sebagai buah surga kan, Musa Paradisia. Tapi ekspor pisang kita kalah jauh. Petani kita itu hanya 1, sekian persen dibandingkan dengan Thailand dengan Filipina yang mengekspor pisang ke Arab Saudi, ke Hong Kong, ke Cina, ke Eropa. Itu jauh sekali kita itu. Padahal kita itu punya Gemah Ripah Lojinawi, Toto Tentrem, Toto Kertora Harjo. Istilahnya itu bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Tongkat dan batu jadi tanaman. Masya Allah. Ya. Dan engkau lebih suka berkelahi antara kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Ini kan terjadi. Lebih suka berkelahi, repot, ya, ngobrolin. Kayak kemarin saya ngobrol sama istri ya tentang ini fenomena beberapa ini, apa sih soal musik gitu. Ini orang pada ngobrolin musik, soal bagaimana seorang ustadz membicarakan soal memaknai berbeda gitu tentang surat Quran, surat Asy-Syu'ara sebagai surat musik, dan menyebut Hasan bin Sabit itu sebagai pemusik di sisi Rasulullah. Ini kan banyak yang nggak setuju, berbeda pendapat, berkelahi gitu. Saya posting tentang musik, pengalaman saya dengan musik.
Terus orang bilang, ini Mas Arif ngomongnya bukan tentang hukum haram halal haramnya. Maksud saya itu ya, lawang hukum haram halalnya itu sudah atau masih ada diperdebatkan, atau misalnya kalau sudah tidak diperdebatkan sudah jelas ya. Lah kok ini hal yang haram juga dilakukan, apa itu? Berdebat kan. Nah, perdebatan ini menyebabkan orang awam juga jadi bingung. Tidak semuanya itu mengerti dan belajar bahasa Arab. Tidak semua belajar nahwu shorof kan gitu. Ini kan jadi lebih suka berkelahi, saling menipu, saling memeras. Lah ini yang terjadi. Aku beri engkau negeri yang kaya raya, tapi engkau malas. Kau lebih suka beribadat saja karena beribadat tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang. Seperti ini juga. Sampai ada yang ke Mekah 14 kali. Karena ke Mekah untuk berumroh, untuk berhaji, itu tidak beresiko. Tapi beribat ke Palestina misalnya, menjaga perdamaian di sana, itu nggak mudah. Ada syaratnya. Ada harus ilmu, iqdad, hijrah, baru bisa jihad. Saya bilang ke anak saya kan, anak saya nanya kenapa kok tidak mengupayakan bersungguh-sungguh untuk umroh gitu, malah duitnya dipakai buat beli tanah misalnya gitu. Nabung nih, nabung sedikit demi sedikit, kok nggak bikin buat umroh ya kan? Ayah bisa berangkat ke Mekah, kok malah beli tanah gitu? Karena ya ini, gara-gara Pak Nafis ini. Ya nggak marah sih, cuma maksudnya, cuma saya melihat bahwa saya kesana dengan istri ada waktunya, dan saya ingin mempersiapkan diri. Lawang ini loh, kita berangkat misalnya ke Mekah untuk umroh, biayanya 30 juta. Uang itu bisa dibelikan petak sawah, petak tanah yang kemudian ditanam. Kalau saya berdoa Allahumma shayyiban nafi'an, turun masuk ke situ, ke tanah saya, lalu muncul, saya bisa makan dari situ. Homestead for sustainable living, atau minimal self sufficient backyard. Nah itu kan jadi gagasan kami gitu. Alhamdulillah kami masih muda, insya Allah punya harapan hidup lebih banyak kan begitu ya. Tapi kalaupun kami itu nanti masih hidup, kemudian Allah masih takdirkan untuk berangkat ke tanah suci, alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, saya itu dengan uang terbatas yang saya miliki, tabungan saya yang sedikit yang saya miliki, saya fokuskan untuk anak cucu saya. Allah memberikan harta, memberikan kekayaan yang cukup bagi saya tabung sedikit demi sedikit ya untuk membeli sesuatu yang akan digunakan oleh anak cucu saya. Jangan sampai mereka teraniaya, tidak boleh mereka melarat, mereka harus bekerja. Allah telah memberikan ragam tanah kekayaan di negeri Indonesia, tidak boleh malas, tidak boleh enggan, harus rajin. Dan itu memang mendidik anak nggak gampang. Saya susah payah mendidik anak-anak, rumah berantakan, memang semua dilakukan karena memang ini dalam proses. Tapi kok begitu nanti mereka udah gede ya sedikit, kita bahkan akan merindukan keberantakan ini. Kenapa? Yuk. Sekarang saya beresin buku di sini. Banyak banget. Nanti udah kemana. Di mana-mana baca buku anak-anak. Mereka saya loh ya, ditinggal sama anak-anak waktu mereka ke Solo itu. Saya itu nangis gitu. Saya ingat biasanya anak saya itu di pojok itu dia baca, dia ngedesain. Saya itu anak saya, ayah minta tolong dibacain. Nah, sekarang Ibrahim yang kecil juga udah bilang minta tolong dibacain gitu. Bacain ini, cerita ini ada kambing, ada anjing, ada bebek, ada macam-macam. Itu nanti kelak akan saya rindukan. Kenapa? Karena mereka nanti udah bisa baca sendiri kok. Gitu. Alhamdulillah. Jadi cerpen ini itu bercerita kepada saya agar saya itu nggak jadi malas. Jangan malas gitu. Ada kan saya ada kebun sedikit itu. Terus, Mas kok digarap dewe gitu. Ya karena mereka nggak tahu. Saya itu memaknai ini loh. Saya itu kebayang ya di Al-Quran itu, di Quran surat apa ya? Ayo lupa. Al-Kahfi atau di surat apa yang tentang kisah pemilik 2 kebun. Nah, saya nggak bisa memaknai itu. Kenapa? Saya nggak punya kebun. Biar cerita.
Bayangin ya, kenapa orang-orang tidak mengatakan ketika mereka masuk kebun, Masya Allah la haula wala quwata illa billah. Saya nggak bisa mengamalkan ayat ini. Kenapa? Lah saya nggak punya kebun. Kalau saya punya kebun, saya masuk ke kebun itu, saya berkata Masya Allah la haula wala quwata illa billah, saya dapat pahala. Gitu loh. Saya berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Hujan itu masuk ke kebun saya, memberikan manfaat. Saya makan, dimakan oleh ikan-ikan saya, dimakan oleh hewan-hewan saya, peliharaan-peliharaan saya, kan dapat manfaat. Nah itu contoh. Ini saya merasakan bahwa buku ini, robohnya surau kami ini adalah sebuah kisah agar kita tidak malas. Itu aja sih. Jangan sampai kita masuk surga atau kita pengen masuk surga tapi enggan gitu loh. Itu penyakit ya. Enggan. Kenapa sih enggan? Ya, tadi disampaikan. Karena malas. Gitu. Enggan kok. Nah ini sampaikan di sini. Ini tuh benar-benar ya, saya kemarin ya, kapan hari itu kan pengen supaya anak saya itu hafalannya banyak. Begitu waktunya tasmi, anak saya malah nggak diberi kesempatan tasmi. Saya marah yo. Tapi barangkali saya harusnya nggak marah saat itu, ya kan? Karena barangkali bukan di situ, ya. Sebab bukan hanya tentang hafalan Al-Quran yang diinginkan, tapi tentang bagaimana kita mengamalkan Al-Quran itu sungguh-sungguh untuk kebahagiaan diri kita, kemakmuran keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita. Lah kalau kita bikin ini loh, misalnya saya itu pernah ya ditanya sama seorang ya tokoh guru saya gitu, apa mimpimu di masa depan gitu. Ditanya oleh Kak Dodi. Saya jawab, Kak Dodi, saya itu pengen gitu tinggal di rumah, yang di rumah itu saya bisa menanam dan saya nanti kelak bisa memberikan sedekah berupa makanan di hari kelaparan. Itu doa saya dan istri gitu. Itu sedekahnya. Dan bagaimana saya bisa bersedekah kayak gitu kalau saya nggak menanam sendiri? Kalau saya bergantung pada orang, misalnya saya bisnis apotek, saya dapat keuntungan dari apotek, saya sedekahkan. Bingung. Lah saya dan istri pengen kelak kami bisa mengadopsi anak gitu ya, seperti Anne gitu. Kami misalnya saya Matthew dan Marila mengadopsi dari Anne of Green Gables ya, Anne dari Nova Scotia. Terus kemudian bagaimana caranya saya nanti itu bisa punya kesempatan seperti itu? Ya saya harus buat medianya untuk saya bisa mengadopsi mereka, kan begitu. Jadi ini tuh nggak gampang, ini tuh tidak sederhana, dan memang harus benar-benar disiapkan, benar-benar didoakan, benar-benar dipikirkan. Ini nggak gampang gitu loh. Implementasinya itu di buku ini tuh benar-benar sulit gitu. Saya merasakannya bahwa ya bayangin ya, di negeri yang selalu kacau sehingga kamu saling berkelahi, sedangkan hasil tanahmu orang lain juga yang mengambilnya. Nah, ini kan terjadi. Cerpen ini ya, ini tuh diterbitkan kapan pertama kali ini? Tahun 1986, ketika saya lahir. Ya. Robohnya surau kami ini tuh kumpulan cerpen, cetakan pertamanya tahun 1986. Ini udah percetakan keberapa? Ini cetakan ke-13. Masya Allah. Masih dicetak terus. Ini ada banyak ya. Ada nanti anak kebanggaan, nasihat-nasihat, topi helm, datangnya dan perginya. Dan ini ada novelnya juga tentang kemarau, pada pemberontakan terakhir, angin dari gunung, menanti kelahiran, penolong dari masa ke masa, dan seterusnya. Jadi ini tuh memang, nah ini kan udah 10. Nanti sama ini 10 lagi. Udah, kita punya 20 episode itu dari ini. Belum nanti yang lain, cerita-cerita yang lain. Itu yang kami ikhtiarkan, ini berbagi kami gitu ya. Jadi kalau bentuk diskusi ngobrol macam-macam itu waktunya lama dan menghabiskan waktu ya. Kalau kayak gini misalnya teman-teman mau ngobrol sama saya, diskusi apa, bisa di sini silahkan mendengarkan saya gitu. Oh, jadi saya udah nggak ikut-ikut kegiatan-kegiatan ngopi-ngopi apa itu, enggak. Kenapa? Saya fokus pada anak-anak saya, waktu saya tidak banyak gitu. Dan sebentar lagi anak-anak udah gede, mereka udah punya kerjaan sendiri. Nah pada saat anak-anak udah gede, boleh nanti kita ngopi. Sekarang nggak ada waktu, saya sibuk ngurus anak-anak.
Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.